bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here. Baik, sebelum kita mulai pelajaran mengajar kita hari ini, kita awali kegiatan kita dengan berdoa. Anak-anak, siapa yang bisa pimpin kita dalam doa? Siapa bisa pimpin kita dalam doa? Bisa, Ibu, silakan. Teman-teman dari guru, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa yang berada di surga. Ya Allah Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu dari tadi pagi dan pada saat ini. Dari kami masih di rumah sampai di sekolah. Sekarang yang Bapa, kami akan menerima pelajaran agama. Berkatilah kami, turunlah Roh Kudus atas kami, sehingga kami dapat menerima dengan baik apa yang disampaikan oleh guru kami, agar berguna bagi jiwa dan raga kami dan juga masa depan kami. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, hari ini kita belajar tentang hidup jujur dan adil. Tapi sebelum kita mulai ke materi kita hari ini, Ibu akan mengecek hadiran kalian. Fidelia Leto, hadir Ibu. Stella, hadir Ibu. Cecil, hadir Bu. Andian Lima, hadir Ibu. Pinky, hadir Bu. Femi, ada Bu. Mari, tidak hadir Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit Ibu. Sakit apa dia? Sakit kami Bile. juga. Oh, sampaikan kepada dia minggu depan harus hadir karena ini menyangkut dengan materi kita. Nanti kalau saat ujian pasti dia tidak bisa mengerjakan ujian karena materi hari ini dia tidak bisa ikut. Oke, materi kita hari ini tentang hidup jujur dan adil. Adik-adik pernah dengar tidak kata jujur dengan adil? Pernah, Bu. Kalau sudah pernah dengar, berarti hidup jujur dan adil itu seperti apa? Menurut kalian hidup jujur itu seperti apa dan hidup adil itu seperti apa? Jujur itu tidak pernah berbohong, Ibu. Terus yang adil tidak mengikat. Coba adik-adik jelaskan tentang hidup jujur dan adil. Menurut adik-adik hidup jujur itu seperti apa dan adil itu seperti apa? Ibu, kalau menurut saya jujur itu tidak pernah berbohong dan adil itu tidak menginginkan hak milik orang lain. Itu Yang menurut lain? saya, Ibu. Ibu, menurut saya kalau jujur itu tidak pernah berbohong, kalau adil itu tidak membeda-bedakan satu sama lain. Jadi jujur berarti sikap yang lurus yang menyatakan hal yang memang benar-benar terjadi dan tidak berbohong. Sedangkan adil kita tidak boleh memihak kepada satu orang saja, memihak kepada keduanya. Di sini Ibu sedang menyiapkan salah satu cerita yang berjudul Hakim Paling Adil dan Si Kikir. Di suatu desa ada seorang hakim yang bernama Duan Kuan Yin. Ia sangat dihormati oleh masyarakat karena sering membuat keputusan-keputusan yang sangat adil sehingga sama-sama memuaskan kedua belah pihak.
Hakim berjalan-jalan di sekitar pasar. Di sana ia melihat orang-orang yang sedang berkerumunan. Sang hakim tertarik dan merasa penasaran. Maka ia pun mendatanginya untuk mencari tahu apa yang membuat orang-orang itu berkerumunan. Rupanya terjadi perselisihan antara seorang petani miskin dengan seorang pemilik toko yang terkenal kikir. Petani itu secara tidak sengaja telah menjatuhkan karung miliknya yang sangat berat dan mengenai seekor ayam milik si empunya toko ini hingga mati. Si pemilik toko yang kikir itu pun marah. Ia meminta ganti rugi 100 sen kepada si petani miskin. Padahal anak ayam tersebut masih kecil dan hanya berharga beberapa sen. Si pemilik toko berpendapat bahwa ayam itu akan tumbuh menjadi ayam besar yang harganya 100 sen. Karena itulah ia menuntut uang ganti rugi sebesar itu. Setelah orang yang berkerumun di sana mengenali Tuan Yin, maka ia pun meminta sang hakim untuk menangani perkara itu. Buatlah keputusan yang adil atas kasus ini, yang mulia, pinta orang tersebut. Tolong jelaskan apa yang sebenarnya terjadi, pinta Tuan Yin kepada si pemilik toko kikir. Orang ini telah ceroboh menjatuhkan karungnya dan mengenai ayamku sehingga ayamku mati, jelas si pemilik toko kikir. 2 tahun lagi ayam ini akan menjadi besar dan harganya menjadi 100 sen. Karena itulah aku memintanya untuk membayar karung kerugian sebesar 100 sen. Tuan Yin mengangguk paham. Setelah berpikir sejenak, lantas ia berkata kepada si petani miskin, harga ayam ini 100 sen, jadi kau harus membayar 100 sen kepada si pemilik toko. Sementara itu si pemilik toko begitu gembira. Kau memang benar-benar hakim yang adil, ujar si pemilik toko lantas mencium tangan Tuan Yin. Terbayang di benaknya uang 100 sen yang akan segera ia dapatkan dari si petani miskin. Aku rasa tidak ada hakim yang lebih adil dari puji si pemilik toko lagi. Hukum selalu adil, sahut Tuan Yin sambil tersenyum. Berarti dalam 2 tahun ayam itu menghabiskan 1 karung gandum. Benar yang mulia, jawab si pemilik toko sambil mengangguk-angguk. Ia mulai mencium sesuatu yang tidak beres. Kalau begitu sekarang kamu memberikan sekarung gandum kepada petani sebagai ganti pembayaran 100 sen, ujar sang hakim dengan nada yang tegas. Wajah si pemilik toko mendadak pucat. Siapapun tahu bahwa nilai sekarung gandum lebih besar dari 100 sen. Namun ia tidak punya pilihan lain. Keputusan dari Tuan Yin memang sudah adil dan sulit dibantah. Si pemilik toko hanya bisa bertunduk lesu, lalu memerintahkan salah satu pegawainya untuk menyiapkan 1 karung gandum yang akan diberikan kepada si petani miskin. Sementara itu, orang-orang bersorak-sorai bertepuk tangan. Ia benar-benar hakim yang hebat, ujar salah seorang warga yang kagum dengan kecerdasan dan kebijakan Tuan Yin. Baik anak-anak, itu adalah cerita yang berjudul tentang hakim paling adil dan si kikir. Di sini Ibu sudah menyiapkan 2 pertanyaan. Tidak terlalu Pakai baca Ibu, tidak terang. Ya, sebentar baru dibaca.
pertanyaan yang kedua, apa arti tindakan adil menurut dalil di atas? Anak-anak siapa yang bisa menjawab pertanyaan ibu yang nomor 1? Gimana pertanyaan nomor 1 itu? Bagaimana pendapatmu tentang tindakan hakim Duan Kuangin? Duan Kuan ini bertindak jujur, bertindak adil terhadap petani miskin dan si pemilik toko kikir. Pertanyaan yang kedua, apa arti tindakan adil menurut dalil di atas? Anak-anak siapa yang bisa jawab? Adil dalam cerita tadi maksudnya tidak berat sebelah. Iya, jawaban kalian sangat benar. Jadi jawaban yang pertama, Duan Kuangin bertindak adil karena memutuskan perkara tidak memihak pada salah satu saja. Dia bersikap adil kepada kedua belah pihak tersebut. Terus jawaban yang kedua, adil dalam cerita tadi merupakan keseimbangan antara yang diminta dan yang diberikan. Adik-adik bisa mengerti dengan jawaban ibu? Bisa. Terima kasih. Di sini ibu juga sudah menyiapkan bacaan kitab suci tentang materi kita hari ini, hidup jujur dan adil. Minggu lalu ibu sudah memesan kalian untuk hari ini semua harus membawa Alkitab. Di sini siapa saja yang tidak bawa? Saya ibu. Saya ibu. Kenapa tidak bawa? Tapi kan minggu lalu ibu sudah memesan bahwa ini hari semua harus wajib membawa kitab suci. Lupa ibu. Buru-buru tadi tertipu mereka bu. Mereka sudah tidak jujur ibu, karena tadi pertama mereka bilang mereka tidak ada Alkitab, yang kedua mereka bilang mereka lupa. Tidak ibu. Buru-buru tadi Mereka ini hukum. Jadi ke depan kalian semua harus wajib membawa Alkitab. Ya. Oke. Sekarang adik-adik buka pada perjanjian baru Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 10. Bab berapa ibu? Bab 5 ayat 1 sampai 10. Siapa yang bisa membacakan? Saya, Ibu. Saya, Ibu. Saya, Ibu. Pipi silakan. Terima kasih ibu. Waktu rebut. Ananias dan Safira. Ada seorang kain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka yang mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya,
Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengkubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih kepada adik Kunci yang sudah membacakan teks kitab suci untuk kita. Baik, dari isi kitab suci yang berjudul Ananias dan Safira. Adik-adik sudah mendengarkan isi dari bacaan tersebut? Sudah. Baik, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan yang pertama, dari Injil yang baru kita dengarkan tadi, apakah Ananias merupakan seorang yang jujur? Tidak. Alasan kenapa? Dia berbohong, Ibu. Jadi di sini Ananias sebut tidak jujur karena ia bersama istrinya untuk menahan sebagian hasil penjualan tanahnya. Pertanyaan yang kedua, apa arti bertindak jujur menurut kitab suci? Dari kitab suci yang kita dengarkan tadi, apa artinya bertindak jujur menurut kitab suci tersebut? Bertindak jujur berarti tidak boleh berbohong, itu. Iya, jawaban benar sekali. Dari bacaan yang kita dengarkan tadi, jujur ialah mengatakan sebenarnya, mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi. Pertanyaan yang ketiga, apa pentingnya bertindak jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu? Rini, bisa menjawab pertanyaan Ibu? Ulang pertanyaan Ibu. Apa pentingnya bertindak jujur dan adil dalam kehidupan bersama? Pentingnya Ibu, kita tidak dijauhi oleh teman-teman. Iya, benar sekali. Jadi di sini dalam kehidupan bersama sudah seharusnya kita bersikap jujur dan adil. Karena bila kita bersikap jujur dan adil, maka tercipta kehidupan sejahtera dan terencana. Jadi kita sebagai anak Allah, kita dituntut untuk hidup adil dan jujur. Dimanapun kita berada, kita harus bersikap jujur dan adil, baik itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Karena jika kita bersikap jujur dan adil, pasti kita banyak disukai oleh teman-teman, banyak disukai oleh orang-orang. Dan jika kita bersikap jujur juga, kita pastikan hidup akan terasa damai, karena hidup tanpa ada kebohongan dan tanpa ada kekerasan. Baik, materi kita sampai di sini. Adik-adik sudah mengerti dalam penjelasan Ibu? Sudah, Bu. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Kalau begitu, Ibu anggap materi hari ini kalian sudah mengerti semua. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, kita mengakhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami atas kehadiran-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau telah menuntun kami, telah menjaga kami sehingga kami dapat sekarang kami pulang, meninggal kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami sampai di rumah kami dengan selamat. Namun Tuhan kami puji, kami dan sepanjang segala abad. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu. Anak-anak,
Selamat